Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Azari Pradia Devi Safira dari Visip Unmul, Prodi Administrasi Publik kelas A 2019. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar perilaku kelompok. Sebelumnya, di dalam pembentukan kelompok ini terdapat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu ada namanya teori kedekatan atau propinquity berupa ruang dan daerahnya yang dikemukakan oleh Fred Lutyens. Yang kedua ada teori interaksi-interaksi berupa aktivitas dan sentimen atau perasaan dan emosi yang dikemukakan oleh George Homans. Yang ketiga ada namanya teori keseimbangan atau a balance theory of group formation yang dikemukakan oleh Theodore Newcomb. Yang keempat ada namanya teori pertukaran exchange theory, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perilaku sosial merupakan hasil dari proses pertukaran yang dikemukakan oleh John Thibault dan Harold Kelly. Yang kelima ada namanya teori alasan-alasan praktis, yaitu teori yang berasumsi bahwa individu bergabung dalam suatu kelompok untuk memenuhi beragam kebutuhan praktis yang dikemukakan oleh Joseph Ritz. Selanjutnya yaitu definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ialah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota-anggotanya. Terbagi menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando ialah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer. Yang kedua, ada kelompok tugas, yaitu pekerjaan yang dilakukan bersama untuk menyelesaikan tugas. Kemudian ada kelompok informal, yaitu suatu kelompok baik yang tidak terstruktur formal dan tidak ditetapkan oleh organisasi, tampak dalam respon pada kepentingan untuk hubungan sosial saja. Terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Di sini kelompok kepentingan yaitu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan khusus. Dalam tujuan tersebut diperhatikan. Yang kedua ada kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama karena mereka memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Hal-hal yang menyebabkan seseorang ikut serta dalam kelompok, yang pertama adanya keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama ada forming stage, yaitu dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua ada storming stage, yaitu dicirikan dengan adanya konflik dalam kelompok tersebut. Yang ketiga ada norming stage, yaitu dicirikan dengan terbentuknya kekohesifan atau kepaduan. Yang keempat ada performing stage, yaitu ketika kelompok sepenuhnya telah fungsional. Yang kelima ada adjourning stage, yaitu untuk kelompok sementara dicirikan dengan kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas. Terdapat kelompok alternatif, yaitu untuk kelompok temporer dengan batas tenggat waktu berupa model keseimbangan. Di sini model keseimbangan yaitu kelompok temporer mengikuti masa transisi antara aktivitas kelompok dengan fase inersia atau lemas tanpa energi. Urutan tindakan dalam model keseimbangan dijelaskan dalam gambar sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan pertama menentukan arah kelompok. Di fase pertama, kegiatan kelompok adalah fase inersia atau lemas tanpa energi. Selanjutnya terjadi peralihan pada akhir fase pertama. Terjadi tepat ketika kelompok itu telah menghabiskan separuh waktu dari waktu yang tersedia. Kemudian transisi mengawali perubahan-perubahan besar. Di fase inersia kedua, mengikuti masa transisi, pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh kegiatan yang sangat terpacu. Model ini merupakan model kepuasan kinerja kelompok. Model ini mencoba melakukan penyesuaian antar kemampuan anggota, ukuran, tingkat konflik, tekanan internal dalam upaya membangun nama kelompok.
Di dalam gambar ini dijelaskan bahwa kondisi eksternal yang dibebankan terhadap kelompok, kemudian di dalamnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya anggota kelompok dan struktur kelompok. Selanjutnya terbentuk proses kelompok yang diimbangi adanya tugas-tugas kelompok, sehingga menghasilkan kinerja dan kepuasan. Selanjutnya itu kondisi yang dibebankan kepada kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kondisi eksternal dan kondisi organisasi internal. Kondisi organisasi eksternal yaitu yang pertama ada strategi organisasi, ada hubungan wewenang, dan ketersediaan sumber daya. Sedangkan kondisi organisasi internal yang pertama ada struktur kelompok, kedua ada sifat dan kemampuan yang dimiliki anggota kelompok, yang ketiga ada besarnya atau ukuran kelompok. Selanjutnya ada sumber daya kelompok, terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Yang pertama ada kemampuan interpersonal, yaitu yang pertama ada manajemen dan resolusi konflik, kedua ada pemecahan masalah kolaboratif, yang ketiga ada komunikasi, kemudian adanya karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada keramahan, prakarsa, keterbukaan, dan keluasan. Selanjutnya itu struktur kelompok berupa peran. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada peran harapan, bagaimana orang bertindak sesuai dengan situasinya. Yang kedua ada peran konflik, di mana situasi seseorang dihadapkan dengan suatu perbedaan harapan. Yang ketiga ada ikatan psikologi atau kejiwaan, yaitu perjanjian tidak tertulis dalam manajemen yang diharapkan oleh karyawan dan sebaliknya. Hal-hal yang membentuk perilaku dalam kelompok, yang pertama adanya norma. Norma adalah seperangkat aturan, baik untuk tertulis maupun tidak tertulis oleh suatu kelompok, untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam kelompok yang bersangkutan. Kelas norma ini terdiri dari 4. Yang pertama ada norma kinerja, norma penampilan, tata sosial, alokasi sumber daya. Ini norma kelompok memberi tekanan dan mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama ada konformitas. Konformitas ini adalah cara adaptasi di mana pelaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Dan ini tuh terjadi karena keinginan seseorang untuk diterimanya oleh kelompok. Yang kedua ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Perilaku ini disengaja yang melanggar norma-norma yang ada. Seseorang melakukan penyimpangan ini pada saat bekerja secara berkelompok. Selanjutnya ada status. Status merupakan posisi yang ditentukan secara sosial, diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Yang terakhir ada ukuran. Di sini ukuran menuju pada ukuran kelompok. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar, karena individu bekerja lebih baik secara sendirian. Selanjutnya ada istilah social loafing atau kemalasan sosial. Kemalasan sosial ini adalah kecenderungan penurunan usaha atau kinerja seseorang yang disebabkan oleh kehadiran orang lain atau saat di dalam kelompok dibanding ketika bekerja secara individu. Komposisi. Di sini komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam struktur kelompok. Salah satunya adalah demografi kelompok. Demografi kelompok ialah tingkatan di mana anggota kelompok berbagi atribut demografi bersama seperti umur, jenis kelamin, ras, dan budaya, pengabdian di dalam organisasi. Yang terakhir ada kepaduan atau kekohesifan. Kepaduan atau kekohesifan ini adalah tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain atau dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Cara meningkatkan kepaduan kelompok ada 3. Yang pertama ada mendorong kesempatan dengan anggota kelompok. Yang kedua meningkatkan waktu bersama dengan anggota kelompok. Yang ketiga memberikan penghargaan kepada kelompok. Selanjutnya membahas mengenai hubungan antara kekohesifan kelompok, norma kinerja, dan produktivitas. Di dalam gambar ini, kekohesifan bergantung pada norma-norma terkait kinerja yang ditetapkan oleh kelompok.
Jika norma-norma kinerja tinggi, kelompok kohesif akan lebih produktif dibandingkan dengan kelompok yang kurang kohesif. Namun, jika kekohesifan tinggi dari norma kinerja rendah, maka produktivitas akan rendah. Jika kekohesifan rendah dan norma kinerja yang tinggi, maka produktivitas meningkat, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan pada situasi kekohesifan tinggi atau norma yang tinggi. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai pengambilan keputusan kelompok. Terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah keputusannya lebih tepat. Yang kedua, meningkatkan keanekaragaman pandangan. Yang ketiga, informasi lebih lengkap. Sedangkan yang kelemahan juga terdapat 3. Yang pertama, hanya didominasi oleh satu atau beberapa anggota saja. Yang kedua, menjadi lebih lambat. Dan yang ketiga, tanggung jawab menjadi tidak pasti. Efektivitas dan efisiensi keputusan kelompok. Apakah pengambilan keputusan kelompok lebih efektif dan efisien daripada keputusan secara individu? Jawabannya, hal ini bergantung pada kriteria apa yang kita pakai sebagai ukuran efektif. Bila diukur dengan derajat akurasi, barangkali keputusan kelompok bisa lebih akurat. Faktanya, keputusan kelompok ini lebih baik daripada keputusan individu. Tetapi, tidak berarti bahwa secara bersama kelompok lebih bermutu daripada individu. Apabila yang dimaksud ukuran kecepatan, maka keputusan individual jadi lebih efektif. Dan apabila kreativitas yang menjadi ukuran, maka keputusan kelompok ini yang bisa menjadi lebih efektif. Efektif di sini dipacu juga dengan efisiensi. Keputusan kelompok bisa jadi tidak efisien dibanding keputusan individu apabila diukur dari waktu yang dipakai untuk mengambil keputusan tersebut. Yang terakhir ada teknik pengambilan keputusan kelompok. Terdapat 4 bagian. Yang pertama ada interaksi kelompok. Interaksi kelompok di sini ialah anggota-anggota kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, adanya brainstorming, yaitu proses lebih lanjut secara khusus membahas semua alternatif dan semua kritik yang ada. Yang ketiga, ada teknik nominal kelompok, yaitu metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertemu untuk mengumpulkan gagasan. Dan yang terakhir, ada pertemuan elektronik, yaitu pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.